ada yang meletakkan sejumlah uang di perannya sebagai tuhari, benar Ibu? Om Swastiastu, salam rahayu dari Om Ayunamatu Namo Sidam, Om Sidiran Tetap Asu Asu Swaha. Semoga tiada arah yang melintang, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Swaha. Yang terhormat Juru Mangku Purnama Dalam, yang Ayunamatu selalu diberikan anugerah oleh Ibu Sang Yang Widiwasa. Yang saya hormati Bapak Ketua Adat Desa Labuan Indah beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Ina Sudarma Desa Labuan Indah yang saya hormati, dan juga yang saya banggakan dan yang saya sayangi, Mbok Bi, teman-teman dan juga adik-adik muda-mudi Desa Labuan Indah. Puja Anglayu Bagia kita haturkan kehadapan Ibu Sang Yang Widiwasa, karena atas asuh serta waranugrahanya lah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan persembahyangan dalam rangka Tiwadalan Arin Suradalam Desa Labuan Indah. Umat Dharma, tidak lengkap rasanya jika saya sudah berbicara panjang lebar di depan, namun saya belum memperkenalkan diri. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Iya. Perkenalkan nama Bapak Ibu, nama saya Komang Ayu Gini Harsini. Kebetulan saya putri dari Bapak Madilapra dan Ibu Keputri Parti, yang mungkin Bapak Ibu sering kenalnya Bapak Suar dan Ibu Suar. Nah, saya kebetulan saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Lampung, yaitu Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, program studi Pendidikan Biologi. Saat ini sedang semester 8, semester tua. Bapak Ibu doakan semoga segera lulus dan dapat mengabdikan diri secara sepenuhnya kepada masyarakat. Ya, Bapak Ibu Umat Dharma, pada kesempatan baik ini saya akan sedikit menyampaikan pesan rohani yang dalam agama Hindu, pesan rohani sendiri disebut dengan Dharma Wacana. Dharma Wacana yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu berkaitan dengan hal yang sebenarnya sering kita jumpai, bahkan sering kita lakukan, tapi tanpa kita sadari. Nah, hal tersebut adalah punya. Sering dengar Bapak Ibu dana punya? Dalam bermasyarakat, memberikan sumbangan atau memberikan sesuatu hal kepada orang itu disebut dengan sedekah atau sumbangan. Nah, dalam ajaran Hindu, memberikan sesuatu atau sumbangan kepada seseorang itu disebut dengan dana punya. Nah, dana punya sendiri terdiri dari dua kosakata. Yang pertama dana atau danem, yang berarti atau didefinisikan sebagai pemberian atau sumbangan. Sedangkan punya itu dikonotasikan sebagai hal-hal yang sangat sempurna, seperti suci, baik, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, jika disederhanakan, dana punya itu didefinisikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang atas dasar hati yang suci, atau dilakukan dengan tulus ikhlas kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Nah, dalam ajaran Hindu sendiri, pada zaman ini itu disebut dengan zaman Kali Yuga. Apa itu zaman Kali Yuga? Jadi zaman Kali Yuga ini adalah zaman di mana kebaikan hanya dinilai senilai 25% saja. Selebihnya kurang lebih 75% itu didominasi oleh kejahatan. Nah, di zaman Kali Yuga ini, dana punya itu sangatlah diutamakan untuk dilakukan oleh umat Dharma atau umat Hindu. Nah, hal ini juga tertuang dalam Prasara Dharma Sastra Adhyaya 1 Sloka 23 yang menyebutkan Tapa Parang Kertayuge Retiam Jnana Manusyate Dua Parayat Jnana Mitya
zaman Satya Yuga. Dunianya pada zaman Treta Yuga, Yajna pada zaman Dwapara Yuga, dan Danam atau Dana Punya pada masa Kali Yuga, yaitu masa saat ini. Nah, secara umum, Dana Punya sendiri dalam ajaran agama Hindu itu terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu disebut dengan Arta Dana. Apa itu Arta Dana? Nah, Arta Dana ini didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan seseorang dengan memberikan suatu harta benda. Apa saja mengikutinya? Bisa sejumlah uang, kemudian makanan, minuman, tanah, bangunan, rumah yang sifatnya harta benda ini bisa disentuh dan bisa dilihat oleh seseorang. Nah, seperti contohnya pada persembayangan yang kita laksanakan hari ini. Pasti ibu-ibu ada yang meletakkan sejumlah uang di perannya sebagai sehari, benar ibu? Nah, itu disebut kita telah melaksanakan dana punya. Nah, selain itu juga ketika persembayangan ini pasti juga adik-adik, bapak, ibu dan lainnya itu meletakkan sejumlah uang di kongen, kemudian memberikan pada panitia. Ya kan ibu? Nah, itu juga contoh penerapan kita telah melakukan dana punya dalam bentuk arta dana. Nah, yang kedua setelah arta dana itu namanya abaya dana. Apa itu abaya dana? Nah, abaya dana ini merupakan jenis dana punya yang dilakukan dengan memberikan rasa aman, ketertiban, melakukan keadilan, kemudian perlindungan kepada seseorang. Tuh, jadi bisa digarisbawahi bahwasanya dana punya itu tidak hanya bisa dilakukan dengan harta saja, namun dengan memberikan rasa aman, ketertiban kepada seseorang juga merupakan bentuk dari dana punya. Gitu. Misalnya kita contohkan sebuah desa itu pasti ada namanya kepala desa. Apa kewajiban kepala desa? Mengayomi warganya. Nah, dengan kepala desa ini mengayomi warganya, kepala desa ini telah melakukan yang namanya dana punya bagian abaya dana. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada namanya Brahma dana. Brahma dana ini didefinisikan sebagai jenis dana punya yang dilakukan dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada seseorang, baik itu ilmu pengetahuan tentang agama, tentang umum yaitu alam, sosial ataupun yang lain. Ada juga yang memberikan pengetahuan tentang teknologi, gitu. Jadi dengan kita memberikan ilmu, mau itu sesederhana apapun, kita juga namanya telah melakukan dana punya. Nah, umat Dharma, dari pemaparan terkait jenis-jenis dana punya yang telah saya paparkan tadi, dapat kita sederhanakan bahwasanya melakukan dana punya tidak hanya bisa dilakukan dengan harta saja, namun dengan kita memberikan rasa aman kepada seseorang, memberikan ketertiban kepada seseorang, menghormati seseorang, bahkan memberikan ilmu sesederhana apapun, sedikit apapun, asalkan ilmu tersebut memberikan dampak positif untuk seseorang tersebut ke depan, itu juga kita sudah termasuk melakukan dana punya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berdana punya lagi, karena sebenarnya dana punya itu sesederhana itu Bapak Ibu. Betul. Harapannya setelah ini kita sudah tidak bingung lagi mendefinisikan dana punya itu seperti apa gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dana punya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, maupun teman-teman dan adik-adik semua, dan harapannya dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu ya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang mungkin keliru atau salah kepada ibu saya yang dewasa, saya mohon ampun. Saya akhiri Om Santi 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 Om.